Xuanji, aku menganggapmu sahabat karib. Kenapa kau bunuh aku? Ini adalah kultivasiku hilang semua. Apa aku belum mati? Aku masih hidup. Tidak sekarang 500 tahun yang lalu. Mungkin karena benda suci itu kian kuning? Kakak, kau sudah bangun. Syukur, kau sudah pingsan 3 hari 3 malam. Kau adalah Ling Er. Jangan bermimpi. Kau pikir aku memanggilmu Kakak Chen? Berarti aku benar-benar mengagumimu? Mengagumimu? Kalau bukan karena bakatmu bagus. Sampah sepertimu layak aku lihat. Kita tidak berada di dunia yang sama. Mulai sekarang aku akan terbang tinggi. Dan kau akan menjadi sampah seumur hidup. Su Yao, kau benar. Yang kau hutang padaku, harus kau bayar 100 kali lipat. Ling Er. Kakak, ada apa denganmu? Tentu, aku Ling Er. Jangan khawatir. Ibu pergi memohon pada tetua besar, asal bisa ambil kembali, Shen Wuling pasti bisa menyembuhkan dantianmu. Ling Er, aku tidak apa-apa. Aku sangat senang melihatmu. Kau bilang ibu pergi kemana? Pergi memohon pada tetua besar untuk Shen Wuling. Kenapa? Tidak baik. Hari ini diadakan pertemuan tetua. Mencabut posisiku sebagai pewaris. Ibu pergi sekarang bukankah akan mendapatkan penghinaan? Ling Er, kau tunggu aku di sini. Aku pergi mencari ibu. Mencabut posisi Tuan Muda Su Chen, diwariskan kepada Su Yao. Tetua Agung, Su Chen terluka, itu juga untuk melindungi Su Yao. Ada satu hal. Mohon Tetua Agung mengabulkannya. Oh, hal apa? Mohon keluarga memberikan perintah Shen Wu. Kembalikan kepada Su Chen. Akademi Shen Wu. Pasti ada cara untuk menyembuhkannya. Su Chen seorang sampah. Mana pantas mendapatkan perintah Shen Wu? Perintah Shen Wu sudah diputuskan diberikan kepada Su Yao. Kuberi kalian 1000 tael perak, kembalilah. Bagaimana kalian bisa begini? Itu disisihkan untuk Su Chen. Sangat tidak adil. Berani. Ini bukan giliranmu untuk bicara. Kembali dan rawat anak sampahmu itu. Aku tidak terima. Keluarga tidak adil. Jika tidak mengembalikan perintah Shen Wu, aku akan menabrak sampai mati di sini. Berani, orang, kemari, tampar mulutnya. Baik. Su Chen. Ibu. Akhirnya datang terlambat. Bajingan. Siapa yang memberimu nyali memukul ibuku? Serahkan nyawamu. Tetua kedua, tolong aku. Mati. Su Chen, kau berani. Ibu. Kau tidak apa-apa? Anak tidak berbakti. Aku datang terlambat. Chen, aku tidak apa-apa. Jangan bertindak gegabah. Ini adalah aula tetua. Su Chen. Berani membunuh di ruang tetua? Hari ini aku harus membunuhmu binatang ini. Aku akan membersihkan keluarga. Dia berani melawan Yuan Zhang? Benar-benar tidak tahu diri. Mencari mati. Tanganku. Apa? Kurang ajar? Su Chen berani melawan atasanku, pikir aku tidak berani membunuhmu? Dia yang mulai duluan. Kamu pura-pura tidak melihat. Jadi kamu ingin jadi antek Su Yao. Tetua Agung bunuh dia. Pengkhianat tak tahu syukur. Cukup. Su Yao. Akhirnya keluar juga. Kau melakukan perbuatan durhaka ini, jangan salahkan aku, jika aku tak ingat perasaan lama. Ingat perasaan lama? Jika bukan aku yang menyelamatkanmu, mati-matian, kau sudah jadi santapan serigala, berani malu-maluin, masih bicara itu. Kau sudah merencanakan dengan hati-hati pasti demi perintah Shen Wu, kan? Hati wanita yang paling beracun. Haha, Shen Wuling. Mana bisa kau, sampah,
menginginkannya. Dunia ini memang yang kuat berkuasa. Salahmu sendiri jadi pecundang. Apa kau pantas disandingkan denganku? Hahaha. Yang kuat berkuasa. Hahaha. Benar sekali, yang kuat berkuasa. Suyao, beranikah kau bertarung denganku? Kau mau menantangku? Benar, kita bertarung. Untuk menentukan siapa menang, sekaligus siapa mati. Baik, 1 bulan lagi. Jika kau kalahkan aku, Shen Wuling milikmu. bisa tuan muda, aku tak butuh itu hanya Shen Wuling. Jika tak bunuh Suyao hatiku tak akan tenang. 1 bulan lagi, kau yakin bisa mengalahkannya? Bocah sialan, itu kuat sekali. Ayah, tenang. 1 bulan lagi, aku pasti naik ke level 9 Ki Refinement. Saat itu, membunuhnya semudah balik tangan. Xiao Chen ibu tak berguna Shen Wuling pun dirampas. Ibu yang diambil keluarga suaku akan minta mereka kembalikan beserta bunganya. Tak akan biarkan siapapun menyakiti kalian. Ambillah pil Ningki ini. Itu baik untuk lukamu. Pil Ningki ibu menjual jepit rambutnya. Ibu di kehidupan ini aku tidak akan membiarkan kalian terluka. Gantian hancur syukurlah aku memiliki teknik 9 naga melawan langit. Hancur. Lalu bangkit. Membentuk lautan. Ki naga sejati. Membangun fondasi tertinggi. Membentuk lautan Ki naga sejati masih membutuhkan pil 9 naga. Terutama di pegunungan Guiyue. Tidak. Itu adalah Kuali Qian Kun. Kekuatan spiritualku tersedot masuk Kuali Qian Kun harta karun ilahi. Ikut terlahir kembali bersamaku, meski terluka itu cukup membantuku kembali ke puncak. Pil Ningki malah terbang masuk energi tajam dari Kuali Qian Kun sedang membentuk ulang pil. Khasiat pil meningkat drastis pola aneh ini. Ini adalah pil Ningki kelas tertinggi. Kuali Qian Kun ternyata bisa meningkatkan kualitas pil. Jika aku punya pil naga 9 tingkat tertinggi, aku pasti bisa membentuk kembali lautan Ki yang sempurna. Bahkan fondasinya akan melampaui kehidupan sebelumnya. Segera pergi ke pegunungan Guiyue, cari rumput hati suci naga 9. Tetua kedua, Su Chen meninggalkan kota, menuju ke pegunungan Guiyue. Pegunungan Guiyue? Apa yang akan dilakukan bocah nakal itu di sana? Apapun yang dia lakukan, dia sendiri yang mencari mati. Dengan kemampuannya, berani-beraninya menantang Yao Er, tidak tahu diri. Bawalah 100.000 tael perak ke kampung awan hitam, katakan pada Sugang, aku ingin kepala Su Chen. Baik, hamba akan segera mengurusnya. Binatang buas tingkat 1 di pinggiran ini lemah. Bahkan binatang tingkat 2 pun tidak bisa menghentikanku, aku harus cepat masuk ke dalam. Di kehidupan sebelumnya, guru mengumpulkan ramuan obat di kolam Xuanyin. Di depan, energi Yin berkumpul. Suara air gemuruh. Kabut air biru pucat. Lapisan es tebal. Tidak salah lagi. Benar-benar kolam Xuanyin. Rumput hati suci naga 9 pasti ada di dasar kolam ini. Ada suara menusuk udara. Kecepatannya sangat cepat. Pasti bukan binatang iblis. Hindari dulu serangannya. Bersembunyi di balik tirai air. 9 naga melawan langit. Teknik rahasia napas kura-kura. Seorang ahli bela diri tingkat tinggi. Apa yang dia lakukan? Apa yang dia lakukan? Ini semua urusan apa sih? Tidak. Dia adalah tubuh suci Yin. Apakah dia menyembuhkan luka dengan bantuan kolam Yin? Siapa? Keluarlah. Ketahuan. Hahaha. Pantas saja disebut Dewi Ruowe. Aku bersembunyi begitu dalam, tetap saja ketahuan olehmu. Anak ekstasi. Dewi Ruowe, kusarankan jangan gegabah menggunakan energi sejatimu. Merasa seluruh tubuh lemas dan tak bertenaga? Kau meracuniku. Tidak. Mana mungkin aku tega meracunimu. Hanya memberimu bubuk yin yang ekstasi. Bubuk Yin yang ekstasi.
Kau pantas mati. Memberi obat lebih awal. Dia sudah menemukanku sejak awal. Berani menyentuhku? Aku pasti akan membunuhmu. Jangan terlalu marah, Ruo Wei Xianzi. Hehehe, tenang saja. Saya sarankan kamu jangan melawan. Atau kor... Si racun tua ini. Si racun tua ini nanti akan membunuhku juga. Pasrah saja. Sekarang juga. Mati kamu. Wanita jahat, kau menipuku. Aduh, hampir saja. Ah, sialan binatang. Cara yang kejam. Kesempatan datang. Beracun. Ular 7 langkah penusuk hati. Tidak ada obatnya, kamu pasti mati. Wanita kejam, apa untungnya bagimu membunuhku? Kau terkena bubuk yin yang jile. Tanpa pria, kau pasti mati. Akhirnya, Maukah menolongnya? Sudahlah. Lebih baik tolong saja. Si racun tua pasti punya penawarnya. Meskipun aku bukan pria baik. Tidak boleh memanfaatkan kesempatan. Siapa? Ini. Tolong aku. Tolong aku. Aduh, kekuatan marsial supreme terlalu besar. Hei, tenanglah. Aku dipaksa. Kali ini aku tidak bisa membersihkan namaku. Kamu yang memaksaku. Aku tidak bisa melawan. Harus segera ke dasar kolam. Ketemu. Herba suci naga 9 sudah di tangan. Dewi Ruowei. Meskipun aku mendapat keuntungan, tapi aku juga menyelamatkanmu. Kita saling tidak berhutang. Cepat pergi. Hasil kali ini benar-benar besar. Batu roh ini tepat untuk meningkatkan kultivasi. Dengan batu roh ini, cukup untuk menembus alam Yuan dan obat roh tersimpan dengan baik. Sebagian besar bisa diolah menjadi pil naga 9. Masih kurang beberapa jenis obat roh. Harus kembali ke kota awan kaisar untuk membeli. Harus segera membuka 9 lautan ki naga sejati. Aku ini. Siapa? Kamu sebenarnya siapa? Kamu berani mengambil keuntungan dariku, seorang putri. Mau kabur begitu saja? Aku, sang putri, tidak akan membiarkanmu. Sepertinya aku yang memaksanya. Bajingan, aku ingat kamu. Kamu menyelamatkanku, paling banter aku pukul kamu sekali. Mana mungkin aku membunuhmu? Dasar pengecut. Siapa? Bos. Su Chen ada di lembah ini? Bagus. Si nomor 2, jasamu akan kucatat, bunuh Su Chen, cari sesepuh kedua keluarga Su, Yuan Zhang minta 200.000 liang, bos benar. Kalau tidak bayar, kita ungkap aibnya. Su Chen. Mungkinkah dia? Su Chen tidak ada. Kamu siapa? Su Chen yang kalian bicarakan tadi. Siapa dia? Dasar anak lancang, kenapa kamu tanya Su Chen, ikut aku jadi istriku di markas, pasti asyik. Hahaha. Cari mati. Mengeluarkan ki, dia seorang kuat di alam Yuan dan ampun, Tuan. Maaf, kami tidak kenal orang besar. Beritahu aku semua tentang Su Chen. Su Chen. Dia jenius keluarga Su di kota Yunjiang. Beberapa hari lalu terluka parah oleh monster, dan tiannya pecah, jadi pecundang. Kota Yunjiang. Su Chen, ya. Sayang sekali, dan tiannya pecah. Bahkan aku tak bisa berbuat apa-apa. Jika kamu masih bisa berkultivasi, aku bisa membantumu. Sekarang tampaknya, lebih baik kamu menjadi orang biasa. Su Chen, semoga kamu selamat. Setelah aku urus urusan di ibu kota, aku akan mencarimu lagi. Kota Yunjiang yang paling banyak memiliki ramuan adalah Serikat Wan Baco. Membeli beberapa ramuan itu, aku bisa meracik pil 9 naga. Semoga di sini tidak mengecewakanku. Tuan ini ingin membeli apa? Serikat kami memiliki segalanya. Saya ingin akar api tak berakar dan 5 ramuan langka lainnya, apakah ada? Dasar miskin lagi, apa kau datang untuk mempermainkanku? Aku belum pernah dengar 5 ramuan ini. Karena kau tidak tahu, suruh tetua kalian keluar. Haha, kau pantas bertemu tetua. Cepat keluar.
Bahkan 5 obat ini tidak ada, serikat ini tidak sesuai namanya. Berani kau membuat onar? Orang, usir dia keluar. Berani main-main, cari mati. Siapa yang mencari 5 ramuan ini? Dia adalah Guru Guyan. Anak ini celaka. Guru, dia datang untuk mengacau. Teman muda, kau cari 5 ramuan ini. Mau membuat pil 9 naga? Kau tahu pil 9 naga? Benar saja. Teman muda, maukah masuk dan bicara? Guru, dia jelas, dia adalah. Kurang ajar. Ini tamu pentingku, usir dia keluar. Guru, aku salah, ampuni aku. Tuan, ikut aku. Boleh. Siapa sebenarnya pemuda itu? Sampai membuat Guru Guyan begitu menghargainya, pil 9 naga, belum pernah dengar pil seperti itu. Pemuda itu sepertinya akan sukses. Kau ingin membuat pil 5 naga pembakar yang? Tuan langsung tahu begitu melihatnya. Apa kau juga seorang alkemis? Bisa dibilang begitu. Pil 5 naga yang adalah versi sederhana dari pil 9 naga. Hanya saja urutan memasukkan obatmu dan teknik mengendalikan apimu salah latih 100 kali lagi juga akan gagal. Urutan memasukkan obat salah, mohon Tuan tunjukkan. Obat mujarab mengandung kekuatan 5 elemen harus dimasukkan ke kuali bersamaan. Gunakan teknik api 5 elemen untuk memurnikan kotoran lalu padukan menjadi pil. Hahaha, luar biasa. Apa mungkin, Tuan ini seorang ahli alkimia? Haha, sedikit. Sedikit tahu saja. Berikan aku 5 jenis obat itu. Baik, baik, baik. Kita sudah lunas. Obatmu akan kuberi sebanyak yang kau mau? Bolehkah aku bertanya Tuan, apakah ingin membuat pil 9 naga? Dari mana kau tahu pil 9 naga? Dari buku kuno yang rusak, sepertinya Tuan benar-benar ingin membuatnya. Benar. Kau ingin melihat. Apa aku benar-benar boleh? Aku ajarkan resepnya, kau buatkan pil 9 naga. Bagaimana? Hebat. Guru yang terhormat, terimalah penghormatan muridku, Guyan. Bangunlah. Bangun, aku ajarkan caranya. Kita tidak saling berhutang. Jika guru tidak setuju, aku tidak akan bangun. Kabulkanlah. Baiklah kalau begitu, aku akan menerimamu sebagai murid tercatat dulu. Bangunlah. Terima kasih, Guru. Saya belum tahu nama guru. Namaku Su Chen. Apa? Anda Su Chen dari keluarga Su? Benar. Kalau kau menyesal, masih ada waktu. Menyesal? Mustahil. Ini resep pil 9 naga. Biasakan dulu. Biasakan dulu. Terima kasih, Guru. Pemahaman guru tentang jalan pil sungguh mendalam. Ini rumput hati suci 9 naga. Kalau tidak ada masalah, mulailah. Baik. Gunakan teknik pengendalian api 5 elemen. Masukkan api merambat dan 5 ramuan spiritual lainnya. Setelah mengolah kekuatan 5 elemen, Lalu masukkan buah dewa. masukkan rumput hati suci 9 naga. Berikan padaku, lelehkan. Langkah terakhir. Tunggu 9 naga bersatu. Segera padatkan pil. Ini segel tangan. Segel tangan. Guru pil naga 9 berhasil dibuat. Baiklah. Kerja bagus. Sangat bagus. Guru, tenanglah berkultivasi di sini. Saya akan menjaga di luar untuk guru. Pil naga 9 sudah jadi. Bisa meningkatkan kultivasiku pesat. Untung aku punya kuali Qian Kun. Kualitas sempurna. Kuali Qian Kun benar-benar luar biasa. Jangan tunda lagi. Konsentrasikan Ki ke Laut Ki. Terobos. Ini. Dari tubuh suci Yin mendalam Lin Ruowei, Yin tertinggi bawaan. Lapisan ke-9 tahap pemurnian Ki. Yin tertinggi ternyata memenuhi 1 laut Ki naga sejati. Tapi aku harus memenuhi 9. Bahkan Su Yao di level yang sama, aku bisa dengan mudah menekannya. Guru,
Anda sudah keluar dari pertapaan? Gantianku sudah pulih. Aku akan kembali ke keluarga Su sekarang. Jika ada masalah dalam jalan alkimia, datanglah padaku kapan saja. Terima kasih, Guru. Putri Kepala Kota Deng sembuh berkat pil 5 naga mengubah yang. Dia mendapat petunjuk dari Anda, ingin mengucapkan terima kasih secara langsung. Apakah Anda mau menemuinya? Dia seharusnya berterima kasih padamu, aku tidak mau menemuinya. Tidak usah. Aku akan kembali ke keluarga Su dulu. Suling ayo ngaku Buddha Giok ini kau curi, kan? Kalau tetap tidak mengaku aku seret kau ke Dewan Disiplin. Aku tidak Buddha Giok ini aku beli. Kau beli? Dari mana kau dapat uang? Pasti kau curi uang keluarga ajar kau. Mencari mati. Kakak, akhirnya kau pulang Buddha Giok ini benar-benar aku beli, bukan curi. Linger, jangan takut. Kakak sudah pulang, tenang saja. Orang yang mengganggumu, tidak akan kuampuni seorang pun. Su Chen kau berani memukulku. Tangan mana yang memukul adikku? Kau tidak boleh menyentuh Sumei, tidak takut dihukum sesepuh? Enyahlah. Kau mau apa? Berani menyakiti Su Yao? Tuan Su Yao tidak akan melepaskanmu. Kalau tidak mau bicara, tidak usah. Aduh. Su Chen kau sangat berani, Paman, tolong aku bunuh Su Chen. Bunuh sampah ini. kau berani menyakiti keluargamu sendiri? Hari ini kau tidak akan kuampuni. Siapa yang berani ganggu adikku, aku bunuh dia, kau juga. Cari mati, orang, tangkap dia, tidak peduli hidup atau mati. Baik, hari ini aku akan membantai. Berhenti. Paman Ying, kenapa kau halangi aku? Dia menyakiti saudara seperguruan, pantaskah mati? Kepala keluarga memerintahkan, sebelum ulang tahun, siapapun dilarang membuat masalah. Ini membuatmu hidup beberapa hari lagi. Kepala keluarga menyuruhmu tenang, jika tidak, tanggung sendiri akibatnya. Kakak, aku berikan Buddha Giok ini untuk kakek. Minta dia menyembuhkan lukumu. Uang saku dari ibu aku menabung 500 tael. Hari ini di jalan melihat orang menjual Buddha besi. Rasanya ada sesuatu di dalamnya, lalu ku beli pecah. Ternyata Buddha Giok Sumei mau merebutnya. Untung kakak datang, kakek pasti suka. Buddha Giok ini. Cahayanya? Mungkinkah itu harta legendaris? Jika benar begitu, nilainya tak terhitung. Linger bisa menemukannya. Mungkin bakat spiritualnya sangat kuat. Sepertinya dia juga jenius kultivasi. Terima kasih, Linger. Buddha Giok ini. Memang bagus. Besok ulang tahun. Kakek yang ke-80, aku akan memberinya kejutan. Syukurlah. Kakak aku pergi dulu memberitahu ibu dia pasti senang. Semoga itu harta yang dimaksud. Ternyata benar cairan suci 5 warna. Ini sudah terbentuk selama ratusan ribu tahun harta karun yang tak tertandingi. Setetes saja bisa membuat jiwa berubah total. Kekuatan mental melonjak. Dengan ini, kekuatan mentalku akhirnya bisa bertransformasi. Hancur. Ini adalah jiwa bela diri. Kekuatan mental tingkat 6. Cairan suci 5 warna ini memang harta karun tak tertandingi. Dengan ini meracik pil 9 naga, jadi mudah. Sayangnya tidak bisa dijadikan pil. Kalau tidak, kekuatan mental akan lebih tinggi lagi. Besok adalah ulang tahun ke-80 Su Kaishan. Pasti akan memberinya kejutan besar. Biarkan aku hari terakhir ini memanggilmu kakek lagi. Setelah besok, aku akan mengambil kembali Shen Wuling dan akan meninggalkan keluarga Su, kita putus hubungan. Botol cairan Changchun ini sekarang disebut cairan perpanjang umur Changchun, mungkin lebih cocok. Biarkan cairan ini membalas budi Su Kaishan atas pengasuhan dan didikannya selama ini. Untung orang tua itu. Anggap saja ini bikin ibu bangga. Keluarga Zhao dari Yunjiang Cheng mempersembahkan satu karang merah senilai 100.000 tael. Selamat kepada kepala keluarga Su, semoga beruntung seperti Laut Timur. Biro pengawal Songlin dari Yunjiang Cheng mempersembahkan 10 pil pemulihan darah.
Selamat kepada kepala keluarga Su, semoga panjang umur, seperti Gunung Selatan Perguruan Bela Diri Feng Ye, dari Yun Jiangcheng, mempersembahkan teknik bela diri tingkat Huang kelas menengah, satu buku telapak angin kembali, selamat kepada kepala keluarga Su, semoga abadi seperti pohon pinus. Hahaha. Kepala keluarga, Nyonya kedua, dan Tuan Chen Nona Ling Er telah tiba. Dasar tidak tahu diri, Su Chen sampah itu datang ya datang saja, cari saja meja pelayan suruh mereka duduk di sana, masa harus kakek sendiri yang menjemput mereka? Ya? Hamha. Kau pergilah menyambut tamu aku yang akan menjamu mereka. Ikut aku. Terima kasih, Xiao Feng. Tante, kita tidak sedekat itu. Jangan panggil aku, Xiao Feng. Kalian duduk di sini saja. Su Feng, kami datang untuk merayakan ulang tahun kakek. Bagaimana kau bisa mempermalukan kami seperti ini? Mempermalukan? Kau terlalu banyak berpikir. Di dalam aula tengah, semua adalah tamu kehormatan keluarga Su. Jika kalian menyinggung mereka, itu akan mempermalukan keluarga Su. Ini adalah tempat kalian. Semua, berperilakulah. Kau, Sudahlah, Ling Er. Kita duduk di sini saja. Deng Tao, wali kota Yunjiang, menghadiahkan lukisan ucapan selamat Dewi. Apa? Bagus. Kalian semua ikut aku, menyambut tamu kehormatan. Kedatangan Deng Tao. Membuat keluarga Su bersinar. Kakak Su, kau terlalu sopan. Lukisan ucapan selamat Dewi ini harap diterima. Ternyata karya Master Lan Ling. Sungguh tak ternilai. Kakak Su, di mana Tuan Su Chen? Orang sampah macat itu tidak perlu diperhatikan. Ini adikku, Su Yao. Tidak ada tempatmu untuk menyela. Yang ingin kutemui adalah Tuan Su Chen. Deng tahu dia ada di sana. ayah, ayo kita duduk di sana. Baik. Master Guyan dari Asosiasi Wandao mempersembahkan pil Chun Feng Huayu datang untuk memberi selamat ulang tahun. Itu Master Guyan dari Asosiasi Wandao. Ayah, Itu Master Guyan loh, cepat sambut. Baik. Cepat ikut aku menyambut Master Guyan. Maaf tidak tahu kedatangan Master, jadi tidak menyambut dari jauh. Mohon maaf. Ku dengar keluarga Su, melahirkan seorang jenius, datang khusus untuk memberi selamat. Master terlalu memuji ini, dia jenius keluarga Su Yao. Aku Su Yao, junior salam untuk Master Guyan. Bagus. Adik Su, Di mana Tuan Su Chen? Master Gu, Su Chen hanya sampah. benar Su Yao lah yang jenius wanita. aku sedang bicara dengan kepala keluarga Su kalian, berani ikut campur? Tekanan yang kuat. Wuzong maafkan aku, Master Guyan, aku akan duduk di sana saja. Dan tiannya sudah hancur. Tidak menjadi ancaman. Salam, Guru. Tuan Su Chen salam Nyonya. Master terlalu sopan, silakan duduk. Terima kasih Tuan telah menyelamatkan putriku. Tanpa Tuan aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Pantasan. Ternyata Su Chen membantu Nona Deng. Konon Nona Deng memiliki fisik yang sangat istimewa. Mungkin dia menemukan harta langka. Seharusnya begitu. Sampah ini beruntung sekali. Hanya sampah. Tidak perlu dikhawatirkan. Kakak Su Deng Tao sendiri datang memberi selamat, membuat iri orang lain. Haha, ayo kita minum bersama. Hahaha. Cucu mempersembahkan akar 1000 tahun, semoga kakek panjang umur seperti pohon pinus dan bangau. Akar 1000 tahun bernilai 100.000 tael. Haha, baik kakek sangat suka. Anak mempersembahkan kuda King Lin, semoga ayah panjang umur seperti gunung selatan. Ayah anak mempersembahkan karang merah laut selatan, semoga Anda panjang umur tanpa batas. Kakek, aku menyiapkan pil Changchun untukmu. Bisa menambah 3 tahun umur. Ini dibuat langsung oleh Master Guyan. Pil Changchun. Ini pil Changchun yang aku buat. Baik. Yao kakek. Sangat suka pil Changchun ini, kakek. Bibi kedua dan Su Chen menyiapkan hadiah apa? Ayah. Ini aku jahit untuk ayah jubah sutra awan. Haha, Bibi memberi kakek baju jelek ini? Kakak ipar, kau tidak tahu terima kasih ya? Kau perhatian letakkan di sana. Kakak ibu memasak selama 100 hari, tangannya sampai luka. Kenapa kakek seperti ini? Tidak apa-apa.
Su Chen, mana hadiahmu? Sebenarnya aku sudah menyiapkan satu hadiah, kalau begitu, keluarkan dong. Ramuan panjang umur 100 tahun, bisa menyembuhkan luka parah memperpanjang umur 10 tahun. Besar mulut, Haha, Su Chen kau gila ya. Ini jelas ramuan 100 liang. Kau pikir kau master alkimia, berani berbuat seenaknya di depan Master Gu? Apakah bocah ini bicara ngawur? Ini cuma cari perhatian. Hahaha. Tidak percaya? Ya sudah haha, jangan pergi. Buktikan dulu kami dituduh memfitnahmu bawakan seekor anjing hitam tua. Su Chen kau sendiri atau aku yang melakukannya? Kalian semua katak dalam tempurung. Baik, akan kuberi kalian bukti. Aduh, kenapa tidak bergerak? Hahaha anjing hitam ini tidak mungkin kamu racuni sampai mati, kan? Hahaha. Cairan umur panjang? Apa-apaan? Sungguh lucu sekali. Ini tidak mungkin. Hidup kembali dari kematian. Benar-benar hidup kembali. Anjing hitam ini kembali ke masa mudanya. Ternyata cairan itu nyata. harta karun setara dengan pil spiritual tingkat 6. Cepat berikan botol giok itu padaku. Kakek akan menerima cairan umur panjang ini. Sekarang menginginkannya? Karena menganggapnya tidak layak dipandang? Ya sudah, lupakan saja. Menurutku, anjing hitam ini memiliki takdir denganku, jadi biarkan dia meminumnya. Anak durhaka, berani kamu? Menyia-nyiakan harta karun, sungguh disayangkan. Pencapaian Tuan Su Chen dalam ilmu ramuan, saya kagumi. Lucu, keluarga Su kalian tuli dan buta, bahkan tidak mengenali naga sejati. Benar. Jika bukan karena petunjuk Su Chen, Guru Gu juga tidak akan bisa membuat pil dewa. Keluarga Su sungguh memalukan. Ibu, di sini terlalu bising. Ling Er, ayo kita pergi. Berhenti. Siapa yang mengizinkanmu pergi? Berani-beraninya kau tidak hormat pada kakek. Bertelut dan minta maaf. Atau kau tidak akan bisa pergi? Tidak hormat pada kakek. Jelas kalian yang tidak mau hadiah ulang tahun. Orang sampah sepertimu. Seperti semut yang menghalangi jalanku. Su Chen, kau mencari mati. Mampus kau. Bahkan tidak mengangkat kelopak mata. Terlalu lemah. Dantian dan lautan Kimu, ternyata sudah pulih. Apa? Apakah kau kecewa? Su Yao, aku sudah bilang. Semua yang kau ambil dariku. Akan kubuat kau mengembalikannya. Su Chen. Meskipun, aku tidak tahu cara apa yang kau gunakan, memulihkan Dantian dan lautan Kimu. Tapi kau bukan tandinganku. Kau pasti mati. Oh, begitu? Kalau begitu, kita lihat di panggung hidup mati. Su Chen. Tidak perlu menunggu 1 bulan lagi. Besok, kau dan aku naik ke panggung hidup mati. Berani? Bisa. Kalau begitu besok. Benar. Dantian dan lautan Ki Tuan Su Chen sudah pulih, namun, itu bukan karena usahaku. Kemampuan alkimia Tuan Su Chen bahkan melampaui aku. Keluarga Su demi seorang Su Yao rela melepaskan seekor naga sejati, sungguh bodoh sekali. Pil Chun Feng Huayu yang aku buat aku melihat kau Su Kaisan juga tidak layak meminumnya. Selamat tinggal. Keluarga Su sungguh buta. Tuan Su Chen benar-benar jenius luar biasa sampai dianggap sampah oleh kalian. Karena Tuan Su Chen telah pergi, maka aku juga tidak perlu tinggal di sini lagi. Panggil orang bawa lukisan Shen Nuzu Show kita pulang. Su Chen. Tuan Su Chen, keluarga Su, sungguh tidak berperasaan. Tapi Su Yao memiliki bakat luar biasa, memiliki tubuh Suan Bingling. Ti sangat kuat, pertempuran besok, apakah kamu yakin? Su Yao tidak perlu dikhawatirkan. Dengan bakat dan kekuatan Tuan Su Chen, tentu bisa mengalahkan Su Yao dengan mudah, tapi ada satu hal harus diwaspadai. Oh apa itu? Aku dengar di Akademi Shen Wu, ada seorang tokoh besar tertarik pada tubuh Xuan Bingling Ti Su Yao. Berniat menerimanya sebagai murid. Jika kau bunuh Su Yao, takutnya akan menyinggung tokoh besar dari Akademi Shen Wu itu. Tokoh besar Akademi Shen Wu? Aku ingin lihat siapa yang akan mendukungnya. Orang yang ingin kubunuh tidak ada yang bisa menyelamatkan. Tuan Su Chen sungguh berani aku lihat.
keluarga Su Tuan Su Chen tidak bisa kembali, sebaiknya tinggal sementara di kediaman Deng Tao. Bagaimana? Budinya, Tuan Su Chen yang telah menyelamatkan hidupku, belum ku balas, harap Tuan jangan menolak. Zichen benar Tuan Su Chen, silakan tinggal sementara di rumahku, Deng Tao, besok aku akan menemanimu ke keluarga Su Akademi Shenwu, aku juga kenal beberapa orang, mungkin bisa berbicara dengan orang besar itu. Kalau begitu terima kasih, Tuan Deng. Pertempuran hari ini kalian tebak siapa yang akan menang? Sepertinya Su Yao, dia memiliki tubuh roh es gelap. Bagaimana Su Chen bisa menjadi lawannya? Kabar kamu ketinggalan. Katanya, dan Tian Su Chen sudah pulih, pertempuran ini jadi menarik. Dan Tiannya pulih. Ku dengar Deng Tao dan Master Guyan sangat menghargainya. Adik junior Su Yao setelah meminum pil Yunling naik ke level 9 Ki pelatihan, pertempuran ini tidak ada keraguan. Terima kasih, saudara senior Zhang. Setelah hari ini, Su Chen hanyalah batu loncatan. Hahaha. Kepala keluarga Wang terlalu memuji Su Yao, memang putri kebanggaan keluarga Su. Su Chen datang. Zhang Kun, kenapa dia datang? Murid Akademi Shenwu, Guru. Gurunya dari Akademi Shenwu Tetua Agung Bela Diri, sebaiknya biarkan dia hidup. Kau punya dendam dengan guru Zhang Kun? Aku dipinggirkan sampai ke sini, semua karena gurunya, seorang ahli bela diri tingkat tinggi. Cuma seorang ahli bela diri tingkat tinggi. Tenang saja, dendam ini, gurumu yang akan balas. Siapa gadis itu? Itu adik Su Chen Su Linger. Setelah aku membunuhnya, dia akan menjadi milikmu. Haha. Kalau begitu terima kasih, adik Su Yao. Su Yao, keluarlah dan terima kematianmu. Meskipun dantianmu pulih, kau tetap sampah. lapisan ke-9 dari tahap Ki Refining baru sekitar sebulan sejak terobosan kan, tepatnya, hanya 9 hari, 9 hari menerobos 9 level Su Chen pasti kalah. Level 9 Ki Refining. Posisi tuan muda. Aku tidak peduli. Ambil saja. Tapi kau tidak boleh menghina ibuku hari ini, dendam lama. Akan ku selesaikan sekaligus. HMPH. Yang kuat berkuasa, kau ingin mati. Aku akan mengabulkannya. Senjata spiritual tingkat rendah Suan Tuan Su Chen dalam masalah. Bunuh. Teknik pedang cahaya mengambang. Latihanmu masih belum sempurna. Mengeluarkan energi pedang, mungkinkah Su Chen telah mencapai alam Yuan Dan? Tidak. Dia hanya di alam latihan Ki. Tapi energi sejatinya sangat kuat, itu adalah bayangan mengambang legendaris. Mustahil. Tidak ada yang mustahil. Su Yao, terima satu tebasan pedangku. Kamu. Lapisan ke-9 alam latihan Ki. Mustahil. Su Yao, kamu kalah. Tidak. Aku tidak akan kalah. Meledakkan Yuan dan tidak baik. Su Chen. Yang pantas mati adalah kamu. Percuma Su Chen. Dengan kultivasimu, di alam latihan Ki sama sekali tidak bisa menahan teknik pedang angin kencangku. Jika hari ini kamu berlutut memohon ampun, mungkin aku bisa mengampuni nyawamu. Jika tidak, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Bahkan setelah meminum pil peledak Yuan Dan. Kamu masih terlalu lemah. Su Chen, sampai sekarang apakah kamu masih ingin bermain kata-kata? Aku tahu, kekuatanmu sangat hebat. Tapi dibandingkan denganku, kamu selamanya tetap sampah. Sampah ya? Baiklah. Hari ini akan kuberitahu padamu. Siapa yang sebenarnya sampah? Apa? Aku kalah. Su Chen, perintah Shenwu adalah milikku, kamu hanya sampah ayahmu, juga anak haram, bukan keturunan keluarga. Su, apa hakmu untuk mendapatkan perintah Shenwu? Kembalikan padaku. Perintah Shenwu milikmu.
Hahaha. Sampai sekarang kamu masih tidak mau bertobat, kalau begitu. Kamu bisa mati. Berhenti. Lepaskan Su Yao berikan perintah Shen Wu padanya. Melihat bakatmu yang lumayan aku bisa mengampuni nyawamu. Ampuni aku. Haha. Benar Su Chen. Kau sangat jahat. Kau melukai junior. Su Yao. Awalnya tak termaafkan. Aku ini murah hati. Jika kau serahkan adikmu padaku, aku bisa mengampuni nyawamu. Bagaimana? Aku bisa memutuskan. Membuatmu jadi pengawalku. Ini adalah keberuntunganmu. Kurang ajar. Berani macam-macam dengan adikku, matilah, Su Chen, kau berani. Hah? Berani macam-macam dengan adikku. Hari ini tak ada yang bisa menyelamatkanmu. Aduh Su Chen cepat berhenti. Deng Tao. Kau mau menghalangiku? Bukannya aku mau menghalangimu. Zhang Kun punya status istimewa. Kau bunuh dia, akan ada masalah besar. Tuan Su Chen cukup beri pelajaran saja, ampuni dia. 4 keluarga besar. Apa mereka hebat? Kalau pintar, lepaskan aku, serahkan adikmu padaku. Kalau tidak, saat aku kembali ke ibu kota, pasti akan kubasmi seluruh keluargamu. Su, oh, begitu? Kalau begitu, kau boleh mati. Kau, Su Chen, Tuan. Kamu benar-benar mendapat masalah besar kali ini? Su Yao. Sekarang giliranmu. Kamu mati. Keluarga Zhang di Wangdu tidak akan melepaskanmu. Kalian semua akan mati. Apa aku akan mati? Sayangnya, kamu tidak akan bisa melihatnya. Ibu, adik, ayo pergi. Tidak, kamu tidak boleh pergi, kamu membunuh Zhang Kun, kalau kamu pergi, bagaimana dengan keluarga Su? Kamu harus tinggal dan membayar dengan nyawamu untuk Zhang Kun. Su Kaishan, kamu mencari mati. Mengingat kamu adalah ayah angkatku, hari ini aku tidak akan membunuhmu. Tapi mulai hari ini, aku, Su Chen, putus hubungan dengan keluarga Su. Tidak ada urusan lagi. Su Chen. Su Chen. Kepala keluarga, ayah. Su Chen. Membunuh Zhang Kun, keluarga Zhang di Wangdu pasti tidak akan tinggal diam. Kamu harus segera mengambil perintah Shen Wu, dan pergi ke Akademi Shen Wu, temui kepala sekolah. Benar. Menjadi murid kepala sekolah, dapat menjamin keselamatanmu, aku akan mengantarmu ke Wangdu. Kalian tidak takut balas dendam keluarga Zhang dari ibu kota? Sekarang aku dihindari semua orang. Guru, jangan berkata begitu, bagus sekali pembunuhannya, aku, Guyan, tidak akan takut pada keluarga Zhang mereka. Tuan adalah penyelamat putriku, jika meninggalkannya begitu saja, itu terlalu tidak tahu balas budi. Kalau begitu, terima kasih, Deng Tao. Aku masih punya permintaan yang kurang sopan. Mohon dikabulkan. Deng Tao, silakan bicara. Putriku juga ingin pergi ke Akademi Shen Wu. Tolong bawa dia, Tuan. Boleh. Terima kasih, Tuan Su Chen. Ya, Yah, Tuan Su Chen, keberuntungan kita bagus, hanya 3 hari, kita sudah sampai di ibu kota Dali. Ibu kota Dali, sungguh ramai dan makmur. Tuan Su Chen, hari sudah gelap, kita menginap sementara di Asosiasi Wan Bao, bagaimana? Baik. Pendeta Agung Guyan, Anda sudah kembali. Apakah Penatua Agung ada? Penatua Agung tidak ada, Anda kembali tepat waktu, orang itu sedang membuat keributan. Siapa? Yang berani membuat keributan di Asosiasi Wan Bao? Jika tidak ada yang bisa membuat Pil Hunyuan hari ini, aku akan bubarkan Serikat 1000 Harta. Putri kecil, Pil Hunyuan menarik. Jangan banyak bicara, suruh Xuan Bin keluar. Jika hari ini tidak bisa membuat Pil Hunyuan Serikat 1000 Harta juga tidak perlu ada lagi. Yang Mulia Putri bicaralah baik-baik, jangan merusak kerukunan. Guyan tua, bukankah kamu sudah diasingkan? Hari ini jika tidak memberi penjelasan, aku tidak akan segan. Master Guyan kamu akhirnya kembali semua ulah Xuan Bin. Orang itu, Xuan Bin. Berani merusak nama baik serikatku.
Sungguh keterlaluan. Aduh. Yang Mulia Putri, aku memang tidak bisa membuatnya. Resep ini terlalu aneh. Aku bisa membuat pil Hunyuan. 3 jam lagi bisa aku berikan. Kamu siapa? Guyan saja tidak bisa. Masa kamu adalah master alkimia? Dari mana datangnya bocah yang berani bicara besar? Hahaha, bocah ini celaka, hari ini mungkin akan dipukul. Aku Su Chen. Aku bisa membuat pil spiritual Hunyuan. Jika berhasil membuatnya, mohon Tuan Putri, berikan aku satu benda. Benda apa? Jepit rambutmu. Beraninya kau, bocah. Tuan Putri, tunggu. Aku rela menjamin dia. Baik, Tuan Putri akan memberikannya padamu. 3 jam. Jika tidak berhasil membuatnya, tanggung sendiri akibatnya. Guru, di Huang Mu dan Wu Yang Teng saling bertentangan, sama sekali tidak bisa ada bersama. Siapa bilang kalau saling bertentangan tidak bisa ada bersama? Hari ini aku akan membuatnya sendiri. Kamu harus perhatikan baik-baik. Guru mau membuat pil sendiri? Baik, baik, baik. Mulai. Padu. Dua naga bermain mutiara. Tidak menyangka membuat pil bisa dilakukan seperti ini. Ah. Cepat sekali. Mau belajar? Guru, apakah guru benar-benar mau mengajarkan teknik pengendalian api dua naga bermain mutiara kepadaku? Belajarlah dengan sungguh-sungguh. Setelah kau kuasai, seharusnya kau bisa naik pangkat menjadi master alkimia. Jangan mengecewakanku. Terima kasih, Guru. Ayo kita pergi. Baru 2 jam sudah keluar? Jangan bilang kau sudah membuat pil spiritual Hunyuan. Membuat pil spiritual Hunyuan dalam 2 jam, kecuali dia adalah master alkimia. Benar, mana mungkin semudah itu? Sepertinya dia merasa terlalu sulit, langsung menyerah. Ini mau minta maaf, kan? Hahaha, terlambat minta maaf. Tunggu saja, Yang Mulia Putri pasti tidak akan melepaskannya. Benar. Aku sudah berhasil membuat pil spiritual Hunyuan. Benar-benar pil spiritual Hunyuan. Apa? Su Chen, kau sebenarnya siapa? Putri. Sekarang, bisakah kau berikan jepit rambutmu padaku? Jepit rambut boleh kuberikan padamu. Tapi aku masih punya resep pil kuno. Entah kau bisa meramunya atau tidak. Resep apa? Pil Tai Yin Huashen. Pil Tai Yin Huashen. Seharusnya bisa. Su Chen, aku mengingatmu, semoga kau bisa meramu pil Tai Yin Huashen. Jika begitu, apapun syaratnya, aku akan memenuhinya. Syarat apapun boleh. Boleh. Hari sudah malam, besok aku datang ke asosiasi Wan Bao mencarimu. Terima kasih, Guru, telah menyelamatkan asosiasi Wan Bao. Sama-sama. Berlatihlah dengan baik. Segera naik ke level Grandmaster. Setelah meramu pil besok, pergi ke Akademi Shenwu. Juga, ambilkan beberapa batu roh untukku. Batu roh untuk kultivasi. Guru, tenanglah. Berapa banyak batu roh yang kau butuhkan? Sebanyak itulah yang dimiliki asosiasi Wan Bao. Benar-benar kristal sumsum naga. Tak disangka bisa menemukan harta seperti ini. Ternyata di dalamnya penuh dengan rahasia. Dengan energi spiritual ini,
Cukup untuk naik ke tingkat 9 kultivasi. Puncak kesempurnaan. Akhirnya, Su Chen membunuh Zhang Kun. Tuan, begitulah kejadiannya. Tuan, tolong bela Kun. Su Chen itu sangat kejam, Tuan harus membunuhnya. Su Chen, seekor semut hina dari desa, berani-beraninya membunuh anakku. Aku akan membuatnya hidup, lebih menderita, daripada mati. Pemimpin, tenangkan amarah. Su Chen sekarang ada di asosiasi Wan Bao, dia juga punya hubungan erat dengan Master Guyan. Guyan hanya sampah, tapi asosiasi Wan Bao memang sulit dihadapi. Kirim orang ke Akademi Shenwu untuk mencari tetua Moluo. Kun adalah muridnya. Masa dia tidak peduli? Tetua Moluo turun tangan. Su Chen pasti mati. Jika dia turun tangan, asosiasi Wan Bao juga tidak bisa berkata apa-apa. Su Chen, berani kau bunuh anakku, aku akan membuatmu menyesal. Kubiarkan kau merasakan apa itu hidup lebih menderita dari mati. 9 aura naga sejati semuanya telah dipenuhi dengan ki bawaan. Kultivasiku akhirnya mencapai tahap ki refining puncak. Di antara rekan setingkat, aku tak terkalahkan. Selanjutnya, aku harus menerobos ke tahap Yuan dan perlu tempat dengan ki spiritual yang kental. Sepertinya hanya setelah sampai di Akademi Shenwu aku bisa menerobos. Su Chen, keluarlah sekarang juga. Siapa kau? Aku Xuan bin Zhang Kun adalah adik seperguruanku. Berani-beraninya kau melukai adik seperguruanku hari ini, aku pasti akan membuatmu membayar mahal. Itu dia yang hanya tahu bersembunyi di belakang si pengecut itu. Jangan sombong, apa yang ingin kau lakukan? Ini adalah kamar dagang Wan Bao. Guyan, jangan banyak gaya di sini, dia hanyalah orang yang tidak berarti. Tuan Su Chen adalah tamu terhormat yang mulia putri kurang ajar. Tamu terhormat putri. Kau semakin keterlaluan. Hahaha. Orang-orang, serang dia. Tak peduli hidup atau mati. Baik. Cari mati. Kalian cari mati. Bunuh. Apa? Su Chen, kau cari mati. Xuan Bin, berani sekali kamu, berani menyentuh orangku. Orangmu? Yang mulia putri, kau salah orang, kan? Su Chen ini jelas-jelas anak desa rendahan. Aku bilang dia orangku, dia memang orangku. Xuan Bin, kau menipu resepilku. Sekarang kau berani menyentuh orangku, kau pikir aku tidak berani menyentuhmu. Yang mulia putri, bukan salahku. Aku juga ingin membantu Anda. Sungguh Pil Hunyuan. Lingdan itu sangat sulit dibuat. Sepertinya hanya ketua yang bisa membuatnya. MPH? Tidak perlu Hunyuan. Lingdan sudah berhasil dibuat, kau pikir kau layak meminta ketua. Tidak mungkin Pil Hunyuan adalah resep kuno, hanya ketua yang bisa membuatnya. Pil Hunyuan Su Chen yang membuatkannya untukku, kamu sangat berani. Su Chen. Tidak mungkin. Semua orang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tuan Su Chen telah membuat Pil Hunyuan. Dalam hal level alkimia, kamu bahkan tidak layak mencuci kakinya. Aku tidak percaya berapa usianya. Mustahil dia bisa membuat Pil Hunyuan. Percaya atau tidak? Apa peduliku? Yang mulia putri, orang ini ingin membunuhku. Boleh ku bunuh dia? Saran jangan bunuh dia, gurunya adalah Mulia Mora. Aku tidak bunuh dia. Apakah dia akan melepaskanku? Zhang Kun sudah mati di tanganku. Apa? Su Chen, berani bertaruh denganku. Bertaruh apa? Bertaruh alkimia? Konvensi alkimia sebulan lagi, bertaruh siapa peringkatnya lebih tinggi. Boleh, tapi bagaimana kalau bertaruh nyawa? Baik, ayo bertaruh nyawa. 1 bulan lagi adalah hari kematianmu. Selamat, kamu hidup sebulan lagi. Sampai jumpa di kompetisi jalan eliksir. Su Chen, sebulan lagi kau belum tentu menang. Sebaiknya jangan bunuh dia. Khawatir tentang Yang Mulia Mo Luo.
Tidak masalah, sebulan lagi aku akan menang. Karena kau sudah punya rencana, aku tidak akan banyak bicara. Hari ini kumohon padamu. Ini resep kuno pil Taiyin Huashen. Ini adalah resep pil Taiyin Huashen. Pil Taiyin Huashen tidak sulit bagiku. Terima kasih guru atas ajaran besar. Guyan tidak akan pernah melupakan ini. Guru, aku sudah menyentuh ambang master jalan eliksir. Bagus. Tidak sia-sia aku mengajarimu jalan eliksir. Pergilah bermeditasi. Guru, dalam sebulan ini, jangan lagi membuat Yang Mulia Mo Luo marah. Tunggu aku keluar meditasi, setelah menjadi master, pasti akan melindungi guru. Bagaimana hasilnya? Alhamdulillah, berhasil. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ini ramuan yang kubutuhkan. Kau carikan untukku. Kita beres. Darah jantung naga, ginseng 7 daun, batu kuno, dan kayu spiritual 5 elemen. Herbal ini sangat langka, bahkan perbendaharaan kerajaan mungkin tidak bisa mengumpulkan semuanya, tapi aku akan berusaha mengumpulkannya. Tidak apa-apa. Kumpulkan sebanyak yang kau bisa. Baik. Kepala Akademi Shenwu saat ini tidak di akademi. Yang memimpin sementara adalah Yang Mulia Mo Luo. Aku sarankan kau menunda pendaftaran. Tunggu sampai kepala akademi kembali. Apakah kepala akademi pergi menjelajahi rahasia Gunung Wolong? Bagaimana kau tahu tentang rahasia Gunung Wolong? Benar. Kepala akademi dia memang pergi menjelajahi rahasia Gunung Wolong. Ini masalah penting, tolong jaga rahasia. Aku mengerti. Achen, kita sudah sampai di ibu kota. Bagaimana kalau kita mampir ke rumah kakekmu? Kakek. Kakek ada di ibu kota, ibu, kenapa tidak pernah bilang? Benar. Kakekmu, Liu Wenyan, dia adalah Perdana Menteri Kerajaan Dali. Keluarga Liu adalah yang teratas di antara 4 keluarga besar di ibu kota. Dulu karena beberapa hal, aku meninggalkan keluarga Liu. Ibu, apa kau benar-benar ingin kembali ke keluarga Liu? Aku masih ingin bertemu kakekmu. Baiklah, tapi kau harus siap mental. Jika tidak diterima, kita lihat saja lalu pergi. Ayah, aku tidak berbakti padamu. Sekelompok rakyat rendahan, minggir kalian semua. Aduh. Aduh gigiku. Berani-beraninya kau melukai tuan muda kedua. Tangkap dia, kalian akan celaka. Berhenti. Kau Liu Yulong? Aku Liu Hanyan. Ini bibimu. Liu Hanyan. Hahaha. Berani-beraninya kau kembali ke rumah Liu, kamu orang yang mempermalukan nama baik. Kakek sudah mengusirmu dari keluarga sejak lama, dan menghapus namamu dari silsilah keluarga. Sampai silsilah keluarga pun dihapus? Berani-beraninya menghina ibuku. Kamu cari mati. Kau adalah anak haram dari orang hina itu. Tangkap dia. Baik. Ya. Aduh, mau apa kau? Ah. Ah. Jangan pukul lagi, aku menyerah. Kenapa? Bukannya minta maaf? Bukannya kau sombong tadi? Minta maaf pada ibuku. Bibi, aku salah. Ampuni aku. Aku tidak akan berani lagi. Chen Er, lepaskan dia. Pergi. Chen Er, kau pukul Liu Yulong begitu parah. Tidak apa-apa kan? Ibu, tidak apa-apa.
Dia mulut pedas, mukul dia itu sudah ringan. Ayo masuk. Pasti sebentar lagi, kakek saya akan kembali. Baik. Ibu, itu bajingan yang memukul saya. Kakak ipar, lama tidak bertemu. Liu Hanyan, kamu berani kembali. Keluarga Liu sudah mengusirmu dari klan sejak lama. Kamu bukan hanya masuk tanpa izin, tapi juga berani melukai anakku. Kakak ipar, semua ini salah paham, dengarkan penjelasanku. Penjelasan apa? Jelas anak harammu itu memukul Yulong tanpa pandang bulu. HMPH. Kira keluarga Liu bisa diganggu gampang. Orang-orang, tangkap dia. Siap. Berani. Menantu memberi salam kepada ayah mertua. Kakek, sudah pulang dari istana, Liu Hanshue sudah kembali, dan membawa 2 anak haram. Bajingan itu tanpa pandang bulu memukuliku, hahaha kakek. Tolong bela aku. Memalukan, pulang dan renungkan kesalahanmu. Kakek, jelas dia yang memukuliku, peluk ayahku. Tunggu menantuku. Menantu pamit. Kuro. Meskipun aku putus hubungan dengan Liu Hanyan, dia tetap putriku, dia tetap putriku. Menantu mengerti. Adik, kakak ipar, maafkan aku, jangan dipikirkan. Ayah, aku tidak berbakti. Kamu masih ingat pulang? Kukira kamu mati di luar. Chen Ling cepat datang bersalaman dengan kakek. Ling bersalaman dengan kakek. Tidak perlu. Aku tidak mengakui mereka berdua. Ibu, cepat bangun. Dia tidak mengakui kita. Untuk apa kita masih di sini? Kurang ajar. Demi prasangka di hatimu. Kamu rela menghalangi putrimu dan ayahku untuk bersama. Jika bukan karena ibuku bersikeras datang, aku sama sekali tidak akan menginjakkan kaki di rumah Liu. Berani ya kamu? Kamu pikir apa ayahmu itu orang baik? Demi ibuku aku panggil kakek untuk terakhir kalinya. Bu, ayo kita pergi. Ayah, melihat Anda selamat putrimu sudah tenang. Berhenti. Ayah, ada apa lagi? Karena sudah kembali ke ibu kota, rumah Liu adalah rumahmu. Tinggallah beberapa hari. Ayah, tidak perlu. Sebentar lagi hari peringatan ibumu. Apa kamu bahkan setangkai dupa tidak mau memberikan? Hari peringatan ibu. Tuan dan Nona jelas luluh hatinya, tinggallah sementara. Terima kasih, Paman Fubu, kakek sangat galak, tapi dia sepertinya ingin kamu tinggal. Kakekmu selalu keras mulut tapi lembut hati. Chen tunggu setelah hari peringatan kita pergi lagi. Bu, aku ikut kamu. Ayah dan ibuku, apakah ada rahasia lain? Perkataan Liu Wenyan jelas menyembunyikan sesuatu. Bibi. King. Bukankah ku bilang jangan cari aku kalau tidak ada urusan penting? King menghadap Bibi. Bibi, seseorang berhasil meramu pil Taiyin Huashen. Taiyin Huashen dan Ketua Kamar Dagang Wanbao sudah kembali. Kalau bukan karena Bibi, pasti tidak akan bisa menebak. Yang berhasil meramu pil ini adalah seorang pemuda bernama Su Chen dari kota Yunjiang. Su Chen, kota Yunjiang. Mustahil, dan tiannya hancur. Bagaimana bisa meramu Taiyin Huashen dan Bibi kenal dengannya? Dia tidak hanya pulih kihainya tapi juga membunuh Zhang Kun. Benar-benar dia. Dalam waktu singkat berubah total. Yang bisa mendidik jenius seperti ini. Hanya Das Heng. Rahasiakan hal ini. Jika ada kesempatan, kamu harus menjalin hubungan baik dengan Su Chen. Mengerti? Mengenai Yang Mulia Mara, keluarga kerajaan Mara sudah lama menahan dia. Tunggu sampai aku naik tingkat, baru aku akan menanganinya.
Sekarang kultivasiku sudah mencapai puncak alam pemurnian Ki. 9 lautan Ki naga sejati sudah penuh. Saatnya menerobos ke alam Yuan dan andalkan pil rohani Hun Yuan ini. Alam Yuan dan berhasil ditembus. Su Chen, keluar. Liu Yulong. Su Chen dasar pengecut. Apa kau bahkan tak berani keluar? Kakak Su Chen ada di sini. Kenapa tidak cepat datang memberi hormat? Kakak? Siapa yang pantas menjadi kakakku, Su Chen? Kurang ajar. Ini kakak Liu Gucheng. Karena kau sudah kembali ke keluarga Liu, kami berani tidak hormat pada kakak. Kakak adalah murid jenius dari Akademi Shenwu. Aku Liu Gucheng. Kamu adalah Su Chen. Kamu membunuh Zhang Kun, membuat masalah besar. Sekarang kamu masih ingin menyeret keluarga Liu ke dalam masalah. Kalian pergi saja. Keluarga Liu tidak menerima kalian. Bagaimana jika aku tidak pergi? Tidak pergi. Tanyakan dulu pada pedangku. Kalau bukan karena Liu Wenyan yang memohon, kupikir aku akan tinggal di sini, berani. Kamu berani menyebut nama kakek langsung. Su Chen. Kamu sangat durhaka. Sepertinya hari ini aku harus mewakili bibi untuk mengajarimu pelajaran. Mustahil mencapai Yuan dan. Su Chen, kemampuan bertarungmu lumayan. Tapi kamu bukan lawanku. Selanjutnya, aku akan menggunakan pedang Liu Ye Kuangfeng. Kamu hati-hati. Pedang Liu Ye Kuangfeng. Ilmu andalan. Keluarga Liu, lihat saja apakah latihanmu sudah sempurna. Kalau begitu kamu hati-hati. Pedang. Bukan begitu cara menggunakannya. Hehe. Tidak tahu malu. Satu serangan. Apa? Kamu melihat kelemahanku? Kamu. Bagaimana caranya? Pedang Liu Ye Kuangfeng. Belum sempurna. Ada 9 titik kelemahan. Yang aku pukul juga yang paling kecil. Apa? Bakat pedangmu lumayan. Tapi arahnya salah. Kalau tidak, kenapa sampai sekarang belum mengerti inti pedang? Inti pedang bukan hal mudah. Di kalangan muda ibu kota. Tidak ada yang memahaminya. Aku tinggal selangkah lagi. Selangkah lagi. Bagaikan jurang pemisah. Kamu sama sekali tidak mengerti ilmu pedang ini. Hanya bodoh. Kakakku tidak mengerti. Hahaha. Su Chen, kamu besar mulut. Di keluarga Liu, selain kakek, siapa yang bisa melampaui kakak? Hahaha. Pedang, datang. Pedang Cik Xiao ya. Pedang bagus. Aku peragakan sekali saja. Perhatikan baik-baik. Sekarang, kamu masih mau bertarung denganku? Su Chen, maaf. Kemampuan pedangmu tiada tanding. Bakat yang kuat. Baru pertama kali kulihat. Mampu mencapai prestasi sebesar ini. Dalam ilmu pedang. Pasti bukan orang jahat. Aku minta maaf atas kecerobohanku. Aku tidak seharusnya mendengarkan hasutan Liu Yulong, datang sembarangan mencarimu masalah. Liu Yulong. Kemari dan minta maaf pada Su Chen. Aku minta maaf. Ya maaf, Su Chen. Berlutut dan minta maaf. Su Chen maaf. Maaf. Kamu tidak perlu seperti itu. Jika orang tidak menggangguku, aku tidak akan mengganggu mereka, mulai sekarang. Kalian jangan datang ke Cui Su Xuan buat masalah. Tunggu. Ada urusan lain? Sepupu Su Chen, bisakah aku? Bisakah aku meminta petunjuk ilmu pedang Liu Ye Kuangfeng? Tidak bisa. Kakak Su Chen ini benar-benar tidak tahu diri. Meskipun ilmu pedang Liu Ye Kuangfeng-nya kuat, apa bisa lebih kuat dari kakek? Kenapa kamu repot-repot mencari yang jauh? Cari saja langsung kakek. Apa yang kamu tahu? Ilmu pedang Liu Ye Kuangfeng miliknya jauh melampaui kakek. Jangan salahkan aku jika tidak memperingatkanmu, jika kamu berani mengganggunya lagi. Kamu akan mati tanpa tahu caranya. Apa? Kakak?
Kamu masih belum pergi? Kamu pergi saja, aku mau tinggal di sini memohon Su Chen mengajariku ilmu pedang. Apa? Tidak, aku harus keluar bersembunyi 2 hari. Guru, kalau bukan karena putri kecil memihak Su Chen, aku sudah lama menangkap Su Chen. Maaf, Guru, saya gagal dalam tugas. Mohon Guru menghukum saya. Kenapa Lin Qingqing membantu Su Chen? Jadi, Lin Qingqing mendapatkan resep kuno pil Hunyuan Ling dan Su Chen berhasil membuatkannya. Pil Hunyuan Lingdan. Cuma pil spiritual tingkat 3. Master alkimia juga bisa membuatnya. Kamu jadi malas selama ini. Baik, Guru. Kamu harus tahu harapanku padamu. Kamu memiliki bakat yang luar biasa. Semoga kamu segera menjadi Grandmaster alkimia. Seni bela diri bisa ditunda dulu. Beri aku 1 tahun. Aku pasti bisa menjadi Grandmaster alkimia. Setahun terlalu lama. Aku hanya memberimu waktu 3 bulan. Aku memberimu satu tempat di dunia mistik Gunung Wolong. Untuk membantumu mencapai tingkat kelima. Baik, Guru. Su Chen pasti akan datang ke Akademi Shenwu. Saat itu, suruh kakak seniormu pergi. Tangkap dia dan serahkan pada Zhang Hong. Kakak senior sudah keluar dari pertapaan. Dengan dia yang turun tangan, Su Chen pasti mati. Su Chen tidak perlu ditakuti. Kamu siapkan dirimu untuk masuk ke dunia mistik. Baik, Guru. Kakak, Liu Gucheng sepupu besar sudah di luar selama 3 hari. Kamu benar-benar tidak mau mengajarinya? Jangan pedulikan dia. Oh, Yang Mulia Putri mengirim berita. Kepala sekolah Shenwu sudah kembali. Besok jemput kakak ke akademi. Apakah Yuan Haoran sudah kembali? Bagus. Liu Gucheng, apa yang kamu lakukan di sini? Aku sedang menunggu Su Chen. Baiklah. Su Chen, sepupumu ternyata akan mengantarmu masuk akademi. Dia itu orang yang tidak bisa didekati. Bagaimana kau melakukannya? Yang Mulia Putri, dia ingin kakak mengajarinya ilmu pedang. Hormat kepada Yang Mulia Putri. Hormat kepada kakak Liu. Tidak perlu formalitas. Ini adalah Su Chen. Dia memiliki token Shenwu. Cepat laporkan. Token Shenwu. Iya. Kepala sekolah datang. Teman muda, token Shenwu di tanganmu. Bolehkah aku melihatnya? Boleh. Benar-benar token Shenwu. Teman muda Su Chen, kau adalah pemilik token Shenwu. Kau bisa meminta aku, Akademi Shenwu melakukan satu hal untukmu. Apa permintaanmu? Su Chen, cepat katakan. Bergabung dengan Akademi Shenwu, menjadi murid kepala sekolah. Ini kesempatan yang langka, jangan sampai terlewatkan. Teman muda, kulihat dasarmu kuat. Bakatmu luar biasa. Mungkin, apakah kau ingin masuk Akademi Shenwu untuk berlatih? Kau memiliki token Shenwu. Bisa menjadi siswa inti secara khusus. Dekan Yuan. Aku ingin menerima adikku Su Ling'er sebagai murid. Itulah permintaanku. Kakak, jangan begitu. Ling'er, dengarlah. Aku sudah punya keputusan. Su Chen muda aku, hanya memiliki satu murid, Jun Ziling. Awalnya tidak berniat lagi menerima murid. Tapi kau datang dengan perintah Shenwu, aku tentu tidak akan menolak permintaanmu. Namun, apakah kamu yakin tidak ingin masuk Akademi Shenwu? Dekan Yuan, permintaanku adalah agar adikku menjadi muridmu, kau tidak akan menyesal. Bahkan akan bersyukur menerima adikku. Oh. Nona Su, bolehkah aku memeriksa tubuhmu? Boleh saja. Tidak kusangka kau ternyata. Su Ling'er mulai hari ini, kaulah murid kedua Yuan Haoran, apakah kau bersedia? Ling'er bersedia. Ling'er memberi hormat kepada guru. Hahaha. Baik, baik Ling'er. Ini adalah pedangku waktu muda pedang Haoran, anggap saja sebagai hadiah pertemuan. Ternyata pedang Haoran. Su Chen muda, terima kasih banyak. Aku hampir melewatkan bakat yang luar biasa. Dekan, kau terlalu sopan. Su Chen muda, meskipun kau berikan kesempatan Shen Wuling kepada Ling'er, tapi aku lihat bakatmu bagus. Apakah kau mau menjadi muridku? Apa? Terima kasih atas kebaikan kepala sekolah. Tapi aku sudah punya guru. Jadi tidak bisa jadi muridmu. Ah, sayang sekali. Tidak apa, meskipun kau punya guru, tapi kau tetap bisa beristirahat di Akademi Shenwu, aku yang memutuskan memberimu status murid biasa. Akademi Shenwu, kalian anak muda harus sering berlatih agar bisa tumbuh lebih cepat.
Terima kasih, Kepala Sekolah. Ling Er ikut gurumu. Su Chen, sekarang kau juga murid Akademi Shenwu, apakah kau ingin aku menemanimu berkeliling? Tidak perlu. Silakan, Yang Mulia Putri. Aku mau pergi ke perpustakaan. Tidak usah merepotkan. Yang Mulia. Baiklah. Aku tinggal di paviliun dengarkan angin. Jika ada keperluan, datang saja padaku. Sampai kapan kau mengikutiku? Sampai kau mau mengajariku ilmu pedang angin kencang. Terserah kamu. Su Chen, kamu ini pembunuh. Pantaskah kau jadi murid Akademi Shenwu? Kemari dan terimalah kematianmu. Itu kakak senior Lin Hao. Pembunuh. Su Chen ini membunuh siapa? Tapi, dia sudah menjadi target kakak senior Lin Hao. Kali ini, dia mungkin akan celaka. Kamu siapa? Aku Lin Hao. Zhang Kun adalah adik seperguruanku. Kau bunuh Zhang Kun. Ini, kau malah berani datang dengan sombong muncul di Akademi Shenwu. Hari ini aku akan membalaskan dendam untuk adik seperguruanku. Su Chen ini ternyata membunuh Zhang Kun. Zhang Kun adalah putra Menteri Zhang, juga murid Yang Mulia Moluo. Su Chen benar-benar berani sekali ya. Dia telah menghina keluarga Zhang dan Yang Mulia Moluo. Bahkan kepala sekolah pun mungkin tidak bisa menyelamatkannya. Zhang Kun memang aku yang membunuhnya. Tapi dia pantas mati. Kalian ini sungguh tidak pernah menghilang ya. Kau cari mati. Lin Hao, kau tidak boleh membunuhnya. Liu Gucheng, kau berani menghalangiku? Lin Hao. Su Chen adalah sepupuku. Selagi aku ada, aku tidak izinkan siapapun menyakitinya. Hahaha. Aku sudah menerobos ke Martial Ancestor. Apa yang membuatmu berpikir bisa melawanku? Benar-benar menerobos ke Martial Ancestor. Kakak senior Lin Hao sangat mengerikan. Kau bukan tandingannya, minggir sebelum diajari ilmu pedang. Tidak ada yang boleh bergerak. Kau ingin membunuhnya? Injak dulu mayatku. Kau mencari mati, akan kukabulkan. Ya. Kakak senior Lin Hao sangat kuat. Ki Martial Ancestor sangat kuat. Teknik bela diri sudah sempurna. Jika dia menguasai maksud pedang, pangeran pedang akan berganti bunuh. Terlalu lambat. Latihan ilmu pedang begitu campur aduk. Hidup 20 tahun sia-sia. Jika tidak mau kalah, ikuti apa yang kukatakan. Jaga Yuan dengan niat. Pertahankan pusat dengan Yuan. Lambat seperti daun willow, cepat seperti petir. Apa yang dia lakukan? Dia hendak mengajari Liu Gucheng. Haha. Benar-benar lucu sekali. Ilmu pedang daun willow dan angin kencang itu adalah ilmu bela diri klan Liu. Liu Gucheng sudah menguasainya. Lebih baik Liu Wenyan yang mengajari apa yang dia tahu. Hahaha. Bahkan jika Liu Wenyan datang, juga tak akan membuat Liu Gucheng mengalahkan Lin Hao. Lagi pula jarak di antara mereka terlalu besar. Lin Hao, selanjutnya, kamu akan melihat daun dedalu angin kencang yang sesungguhnya. Kamu pikir dengan 2 kalimat petunjuk dari bocah itu, kamu bisa mengalahkanku? Kalau begitu, biar aku tunjukkan padamu kekuatan tempurku yang sesungguhnya. Daun dedalu berdesir, angin kencang berputar. Itu adalah maksud pedang.